Hari ini Tuhan kami datang membawa hati kami, membawa ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang sangat baik. Kami percaya Tuhan ketika kami menaikkan penyembahan kami, bahwa ada kuasa di atas penyembahan kami. Haleluya Tuhan. Kau memberkati ibadah hari ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biar Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Roh-Mu melawat setiap kami Tuhan. Roh-Mu menolong setiap kami. Haleluya, haleluya. Kaulah jawaban kami Tuhan di setiap doaku. Percaya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku menyembah, kuasa-Mu bekerja. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan, bahwa Dia bekerja di tengah-tengah kita, bahwa ketika kita berdoa Tuhan menjawab doa kita. Engkaulah jawaban di setiap doa. Tuhan
Sama-sama angkat tangan kita. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Benar Tuhan, kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan, Tuhan, ku percaya. Oh, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya Engkaulah jawaban doaku, Yesus. Roh-Mu bekerja di tengah kami, Roh-Mu melawan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya ada kuasa-Mu Tuhan di atas setiap penyembahan kami. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar seruan doa-doa kami, bahwa hanya kepadamu Tuhan kami berseru. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan yang mengetahui pergumulan setiap kami. Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Yes. Amin. Oh Tuhan, kami percaya. Aku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Oh, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja.
Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk masuk di dalam hadirat-Mu lebih lagi, membawa setiap ucapan syukur kami, membawa setiap puji-pujian kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh salam kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan, membawa setiap pujian kita, membawa ucapan syukur kita. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Hey, pujian jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi, dengan setiap hati angkat pujian buat Tuhan baik. Amin. Tuhan baik, buat Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Mari puji Dia. Sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan setiap hati angkat pujian buat Tuhan baik, buat Tuhan baik, buat Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Buat Tuhan baik, Tuhan baik, buat Tuhan baik, buat Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Jemaat Tuhan saja katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan. Mari lebih lagi angkat suara kita. Sekali lagi katakan, lambaikan tangan kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Siapa yang merasakan kasih kebaikan Tuhan, berikan sorak-sorai. Katakan haleluya. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan kita luar biasa, amin. Haleluya, silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita ada sebagaimana kita sehat semua karena perlindungan Tuhan, amin. Kita hadir di tempat ini maupun jemaat yang sedang online, semua dipelihara Tuhan dengan sempurna. Haleluya.
Firman-Nya dikatakan pada Filipi 2 ayat 9 dan 10 mengatakan bahwa itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Haleluya. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya ketika kami berseru memanggil Engkau Yesus, Yesus, maka Engkaulah sendiri yang turun tangan, membantu setiap kami, memberikan jawaban kepada kami, memberikan jalan keluar pada kami. Haleluya. Kalau Tuhan yang memberikan pengharapan, saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Di dalam nama Yesus ada kemenangan, di dalam nama Yesus ada jalan keluar, di dalam nama Yesus ada kesembuhan, dan di dalam nama Yesus ada keselamatan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama-Nya, panggil dia Yesus, Yesus, hanya nama-Nya. Engkau nama yang penuh dengan kuasa, nama di atas segala nama. Berikanku
memberikan pertolongan Tuhan, yang berseru memanggil Dia, Yesus, Yesus. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan kami. Hanya Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, oh hanya namamu Yesus. Padamu kami berserah Tuhan. Jemaat Tuhan saja katakan. Yesus. Harapan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku Di dunia yang serba tidak pasti ini ya Tuhan, lewat pujian ini kami boleh mengakui hanya nama Yesus, satu-satunya yang dapat memberikan kepastian di tengah-tengah ketidakpastian di dunia ini ya Tuhan. Olehnya pada pagi hari ini, karena kami tahu kunci dan rahasia itu, maka kami tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk belajar duduk diam di bawah kaki-Mu. Di situ kami boleh menimba, di situ kami boleh mereguk kesejukan air sungai-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah panas teriknya dunia yang membakar kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang ajaib dan luar biasa, yang olehnya ketika kami berseru dan berharap, Engkau tidak jauh dari kami ya Tuhan. Engkau hanya sejauh doa kami. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan siap melawat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini tanpa terkecuali, karena kami percaya ada pertolongan, ada jawaban di dalam Yesus Kristus. Setiap pujian yang kami lantunkan pada pagi hari ini kiranya menyukakan hati-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh menarik mujizat pertolongan jalan keluar di dalam nama Yesus. Urapi kami semua tanpa terkecuali pada pagi hari ini, agar firman itu boleh bagaikan sauh yang menancap di dalam hati kami dan memberikan kepada kami ketenangan ketika kami harus menghadapi badai dan gelombang dalam hidup ini. Hanya bagi-Mu segala pujian, syukur dan kemuliaan, karena kami sudah berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan buka bersama pada pagi hari ini renungan firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Keluaran 14 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut,
tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, dan padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kami perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbuatan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gunung ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang tidak asing lagi bagi kita. Ketika Fir'aun memberi izin kepada bangsa Israel untuk meninggalkan Mesir. Ketika mereka sudah berjalan meninggalkan Mesir, tiba-tiba Fir'aun berubah dengan izinnya, tapi mengejar mereka dengan sepasukan kereta kuda yang lengkap dengan perwiranya. Tadi kita baca sedemikian rupa, untuk mengejar bangsa Israel. Ketika mereka tiba di Pihahirot, di tepi, di depan Baal Zephon, saudara-saudara, firman Tuhan tadi kita baca, mereka terkurung karena di belakang tentara Fir'aun mengejarnya, di depan Laut Merah yang tidak mungkin diseberangi. Karena tidak ada kapal, tidak ada perahu yang tersedia di tepi pantai itu. Mereka terkurung antara hidup dan mati. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan, terjadilah dialog. Kepada siapa mereka ketika mereka merasa terkurung? Mereka datang kepada Musa sebagai pemimpin yang mengajaknya untuk pergi keluar dari Mesir, tanah perbudakan. Musa, dari dulu sudah kami katakan,
Udah, biarkan kita di sini aja, di Mesir aja. Kita udah nyaman di Mesir ini. Kenapa kau bawa kami sampai tiba di padang gurun ini? Sekarang keadaan kami sedang terkurung antara hidup dan mati. Memang di Mesir kurang kuburan buat kami. Saudara, aku dikasih oleh Tuhan. Tapi Musa sebagai pemimpin, dia terus memimpin perjalanan. Terus berjalan, tidak mandek. Terus berjalan dengan tangan yang dinaikkan. Tadi firman Tuhan mengatakan demikian. Perjalanan bangsa Israel seringkali melukiskan keadaan kita. Perjalanan kita di bumi ini, di dunia ini, tidak bebas dari persoalan dan permasalahan. Kita kadang-kadang terkurung seperti bangsa Israel, terkurung di tepi di depan Baal Zephon, di laut Migdol, di tempat yang disebut Pihahirot. Pihahirot dalam tanda kutip sedang mengurung kehidupan kita. Corona sedang mengurung kehidupan kita. Kita tidak bisa beraktivitas, tidak bisa hahaha, tidak bisa cipika-cipiki, tidak bisa kumpul-kumpul banyak-banyak orang. Termasuk ketika beribadah seperti ini. Kalau dulu rapat-rapat, sekarang mesti punya jarak. Salah satu fakta yang sedang kita hadapi. Kita sedang dihadapkan terkurung dengan ancaman PHK. Banyak perusahaan yang sudah tidak mampu lagi untuk menggaji karyawannya dan harus merampingkan, melay-off semuanya satu demi satu. Para pekerja hatinya empot-empotan sedang terkurung dengan apa yang disebut kecemasan dan ketakutan. Para pengusaha juga demikian, saudara-saudara. Kalau mereka menjatuhkan PHK, mereka harus memberi pesangon, dan berapa pesangon yang harus dikeluarkan. Harus sesuai dengan peraturan. Tidak boleh seenaknya sendiri, kalau enggak mereka didemo. Para pebisnis merasa hatinya empot-empotan sedang terkurung dengan berbagai masalah. Para orang tua tidak dapat lagi bertemu muka dengan keluarga, tutuk mantu dan sebagainya karena takut terkena apa yang saya sebut tadi, corona. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak kurungan-kurungan yang sedang menjebak kehidupan kita ketika kita hidup di akhir-akhir ini. Kesehatan merupakan satu ancaman. Berapa banyak tenaga medis yang sudah mendahului kita karena mereka berjuang untuk menyelamatkan penderita. Keadaan kita sedang terkurung. Kebebasan kita sedang tidak. Belum lagi situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu. Baru dapat kabar semalam, jangan makan makanan impor dari Brazil, dari Amerika. Dari mana buah-buahan, kayak anak saya menjawab, aku makannya pisang aja. Indonesia itu kaya dengan pisang yang macam-macam, mulai dari pisang raja, pisang emas, ya, pisang apa, pisang hijau, pisang apa lagi saudara, macam-macam pisang kepok yang sekarang lagi naik daun karena bebas dari gula katanya, ya, nggak usah pakai sunpride atau apa? Sunpride atau apa? Itu. Gak usah makan yang impor-impor. Karena mengandung virus corona. Kita semua sedang ketakutan, saudara, terancam. Itu sebabnya orang nomor 1 di negara kita memberikan pidato. Kalau virus sudah ditemukan, saya menjadi relawan nomor 1, saudara. Vaksin. Tadi aku ngomong apa? Oh, virus, bukan ketemu. Vaksin, saudara-saudara. Dia menjadi orang yang nomor 1. Nah, kalau yang sudah sepuh, itu kan ada batasannya. Terus nggak dapat vaksin bagaimana? Apa terus tinggal di rumah? Ada orang yang mengatakan kalau sudah tua, terus tinggal di rumah, akan cepat pikun. Banyak kurungan yang dalam tanda kutip
yang sedang menjebak kehidupan kita seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Lalu apa yang kita buat? Mau mandek? Hidup ini harus terus berjalan. Suka dan duka harus kita jalani. Ya, tadi saudara menjawab, hanya ada satu jawaban, yaitu di dalam Yesus Kristus. Satu-satunya jawaban. Dan benar. Menghadapi kurungan seperti itu, bangsa Israel mulai cari kambing hitam. Ini gara-gara Musa nih. Paling pintar tuh kita suka cari kambing hitam. Saya bingung kenapa kok kambing hitam ya, kenapa nggak kambing putih. Selalu dicari kesalahan orang. Nah ini Musa nih, gara-gara dia nih, jadi kita terkurung begini. Saudara, gara-gara Wuhan ini. Itu kata Trump ya, kata Amerika. Kata orang China, gara-gara Amerika nih virus ini jadi berkembang dan lain sebagainya. Semua orang ingin cari kesalahan. Faktanya kita semua, seluruh dunia sekarang sedang berusaha untuk memerangi virus ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang paling pintar tuh cari kambing hitam, alias mencari siapa yang salah. Kita jarang menemukan mencari saya yang salah. Saya itu selalu benar. Kecap selalu nomor 1, nggak ada kecap nomor 2. Ya. Kita ini selalu benar. Tapi firman Tuhan mengatakan, sebab itu kita belajar, jangan mencari kambing hitam, jangan mencari kesalahan orang. Faktanya sudah begini, sekarang bagaimana caranya kita menghadapinya? Karena ketakutan, kekhawatiran yang sedang mengurung kehidupan kita, tidak akan memberikan kekuatan kita untuk hari ini. Ketakutan dan kekhawatiran akan melemahkan kekuatan kita. Tetapi kekhawatiran ketika kita hadapi bersama Tuhan akan mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Haleluya, puji Tuhan. Tapi sebagai seorang pemimpin, Musa yang taat, Musa yang setia, Musa yang bertanggung jawab, dia memimpin terus, menyemangati mereka untuk tetap berjalan. Sambil firman Tuhan mengatakan, menaikkan tangan. Dengan tangan yang dinaikkan. Tangan yang dinaikkan menandakan pernyataan, aku ini kalah. KO ya, kalah. Saya tidak mampu. Saya tidak bisa, saya tidak sanggup. Ketika Musa berjalan memimpin dengan tangan yang dinaikkan, maka Tuhan turun tangan. Amin. Maka Tuhan turun tangan. Amin. Maka Tuhan turun tangan. Hari ini, jangan terus terpuruk dengan keadaanmu di dalam kurungan-kurungan yang menjebak hidupmu dan hidupku. Jalani hidup ini. Kalau memang harus pakai masker, pakailah masker. Tapi saya lihat ya, kalau di televisi itu ya, kalau sudah pakai face shield, seperti siapa nih belakangnya, ibu, belakangnya ibu ini, ibu Andreas, oh ibu Erni ya, ibu Erni. Host itu yang di televisi kalau sudah pakai, saya lihat, kalau sudah pakai face shield, nggak pakai masker, jadi omongnya enak saudara. Ini ngomong kalau pakai maskernya, aduh rasanya udah keringatan di dalam, mau nyeka bagaimana susah, ya. Jadi kalau sudah pakai face shield, rupanya boleh. Itu kan kita nggak lama, khotbah paling cuma 30 menit. Udah kalau ngomong sambil pakai gini, aduh rasanya dibekep, apalagi nyanyi, aduh, udah semua keringetan, nggak dibuka bareng seminggu, tiba-tiba dibuka, kumisan, saudara-saudara. Kalau memang harus pakai face shield, jangan tunggu didenda. Ya, kita ikuti, jalani aja. Kalau memang harus jaga jarak, ya jaga jarak. Gak bisa cipika-cipik, sekarang modelnya adu tinju nih. Ya, adu tinju. Gak salaman, adu tinju. Atau salamnya begini. Ya ikuti. Kita tunggu sampai waktunya. Pasti akan datang waktunya. Pasti akan tiba waktunya. Hal-hal seperti ini akan terhindar dari kehidupan kita. Karena ini adalah sebuah proses yang harus kita jalani. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Musa angkat tangan dan Tuhan turun tangan.
Ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Tapi ketika kita turun tangan, Tuhan malah angkat tangan. Nah, milih mana? Kita turun tangan, Tuhan angkat tangan, atau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan? Pilihan ada di tempat Anda. Selanjutnya terserah Anda mau pilih yang mana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan firman Tuhan tadi mengatakan, mereka terus berjalan dengan tangan yang dinaikkan. Ditutup dengan ayat yang ke-14. Tuhan yang berperang menggantikan. Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Dan kita ini ngapain? Diam saja. Diam bukan karena terima nasib. Ya udah, begini nasib. Bukan begitu, saudara. Diam berarti membangun komunikasi bersama Tuhan lewat jalur yang disebut doa. Berdoa berharap, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya terbatas untuk mengetahui jenis kurungan apa yang sedang mengurung kehidupan saudara pada hari-hari ini. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, jangan berhenti menaikkan tanganmu. Kalau pegel, pengalaman Musa mengajarkan kepada kita, kerjasama, bikin networking untuk saling menopang, untuk saling menguatkan, supaya tangan ini tetap terangkat. Dan ketika tangan kita terangkat, Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Saya ingat waktu kami sedang berkumpul untuk gereja di Philadelphia, mendapatkan hambatan yang luar biasa. Tiap malam cuma bisa nangis, nangis berlutut. Tiba-tiba satu hari ketika saya sedang belanja di Pasar Jatinegara, saya ketemu dengan seorang ibu. Ibu itu agak gemuk ya saudara, ketemu dengan saya. Aduh, Bu Yuyung, saya minta maaf. Saya nggak berani datang ke gereja dulu ya Bu Yuyung. Kenapa tante? Saya tanya seperti itu. Tante ini kan gemuk. Waktu itu suasana adalah orang nggak berani ke gereja karena main piano pun batu berdatangan. Dengan musik piano batu berdatangan. Pokoknya situasinya sangat tidak kondusif. Tante kan gemuk begini. Jadi gimana nanti kalau kejadiannya lagi ibadah lalu tiba-tiba ribut, tante nggak bisa lari. Saya pikir ya benar juga. Jadi maaf ya, tante nggak ke gereja dulu ya. Iya tante, ngomong apa saya? Ya udah, ya iyalah tante, terserah tante bagaimana tante menilai situasi dan memilihnya. Orang nggak berani, saudara-saudara. Naikin atap, itu gereja masih bedeng. Naikin atap aja harus dilakukan di tengah malam. Karena kalau siang hari pasti ternyata biang keroknya yang membakar massa itu bukan orang luar, saudara. Itu gereja di sebelah sana. Selidik punya selidik seperti itu. Bukan dari orang luar, dari gereja sebelah sana, saudara. Tapi kami terus berjalan. Saya ingat persis, sampai ada sebagian keluar pernyataan, aduh tahu gini, mendingan kita dulu di sana aja, di pintu pasar aja, tenang, daripada pindah mesti ngalami situasi seperti ini. Terus kami menjawab, Pak, Bu, sekali kita melangkah, meninggalkan Mesir, jangan menoleh ke belakang. Jangan terus straight to the point. Dan kita percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sampai akhirnya semua dapat terselesaikan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kurungan bukan membuat kita, mengikat kita untuk tidak mampu berbuat apa-apa. Kurungan seringkali merupakan sarana Tuhan untuk kita melihat mujizat Allah. Amin. Jangan gentar. Tadi firman Tuhan mengatakan Musa, jangan takut. Karena keselamatan itu datang daripada Allah. Dan Allah akan menunjukkan kemuliaannya. Karena dia Allah yang menciptakan bumi dengan segala isinya. Kita seringkali terkurung dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Dengar berita ini, oh nambah, penderitanya nambah. Oh yang menangani dari dokter yang terkena mati karena Corona, saudara-saudara.
Kita menjadi takut, membuat kita tidak mampu berbuat apa-apa. Padahal roda kehidupan ini harus terus berjalan. Jangan mandek, jangan berhenti, berjalan dengan sambil tangan yang dinaikkan, berharap dan percaya kepada Tuhan. Maka Anda akan tiba di tempat tujuan. Anda akan menyaksikan seperti bangsa Israel menyaksikan, berjalan di tengah-tengah laut yang kering, selamat di seberang, dan menyaksikan bangsa Israel, karena Tuhan berjanji, engkau tidak akan pernah melihat lagi sampai selama-lamanya. Dan benar, Tuhan mengubur hidup-hidup Fir'aun dan tentaranya yang tidak akan pernah mereka jumpai untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di Chicago, kincir pertama dibangun di dunia ini disebut sebagai Ferris wheel, karena dibangun oleh George Washington Gale Ferris Jr. Ketika itu terkenal dengan sebutan Chicago Wheels. Ferris membangun kincir itu tingginya 324 meter dengan 36 kabin dan bisa menampung 2.160 penumpang. Kincir ini yang sekarang ini biasa disebut sebagai biang lala. Ferris ini lulusan dari Politeknik Rensselaer. Ia berhasil membangun sebuah jembatan di Pittsburgh, Pennsylvania. Kincir ini berputar pada as roda seberat 64,4 ton, bergantung di as roda itu dengan ketinggian 13,8 meter dengan pipa seberat 40,5 ton baja. Tapi kincir yang dibangun pada tahun abad ke-18 ini dihancurkan atau dirobohkan pada tahun 1906 secara permanen. Tapi setelah itu tahun-tahun berikutnya orang membangun kincir-kincir yang lebih mini lagi, di mana kita sering menjumpai di setiap tempat wisata selalu ada itu biang lala. Saya pernah naik satu kabin muat 20. Berputar, kita dari ketinggian kita bisa menyaksikan keindahan seluruh kota itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira demikianlah kehidupan kita. Kita ini sedang berada di satu kincir angin yang disebut dunia ini, yang sedang berputar-putar. Dari atas ketinggian kita bisa menyaksikan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang memberikan kedamaian, hal-hal yang meneduhkan. Tapi di satu saat kita berada di satu kerendahan, di mana kita terkurung, kita terjepit, kita terhimpit. Permasalahannya, nikmatilah ketika kita sedang berada di dalam kabin kincir tersebut. Nikmati kehidupan kita, suka maupun duka, terkurung maupun bebas. Karena terkadang masa-masa sulit, masa-masa yang ngeri, masa-masa yang menakutkan, masa-masa yang selalu tidak menentu itu, ketika kita punya Yesus, seperti lagu yang terakhir tadi, hanya Dia yang akan dapat memberikan jawaban. Lalu kita bisa menikmati indahnya hidup ini bersama dengan Tuhan. Jangan mau diintimidasi dengan tipu muslihat iblis, menjerat kita dengan rasa takut, khawatir. Karena 1 Petrus 5 ayat 7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Dialah yang memperdulikan kamu. Dialah yang mempedulikan hidup saudara dan saya. Silakan berwisata dengan kincir yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya, dan silakan menikmati pertolongan Tuhan. Dia yang akan berperang menggantikan
kita. Dan engkau diam saja. Tuhan memberkati. Amin.